Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, worship you. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik padaku, Bapa, ku cinta Kau.
Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku memujimu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kau sangat baik, teramat baik, Yesus. Tak pernah habis rasa terima kasih bagi Engkau Bapa, bagi Engkau Tuhan, bisa sembahkan. Haleluya. Berapa di antara saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh bersama-sama dengan saya, kita sama-sama bersyukur. Terima kasih kami nyanyikan mazmur bagi Raja, Bapa yang hebat, Bapa yang setia. Pagi hari kami bangun dengan anugerah yang Kau beri, anugerah yang baru. Rahmat-Mu selalu baru Tuhan, setiap hari tak pernah berubah, tak berkesudahan. Kami sanjung nama-Mu Yesus. Sungguh Kau manis, sungguh Kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami hormati Engkau. Terima kasih Bapa, kami tinggikan, kami sembah Bapa, Allah yang mulia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Seumur hidup kami rindu menyembah-Mu. Seumur hidup kami rindu mengangkat tangan ke tahta-Mu, naikkan pujian hosana bagi Raja. Sungguh Kau hidup, sungguh Kau layak Yesus.
hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadiratku, Mu dekat kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian hanya bagi-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, dan ku temukan kasih-Mu, kasih-Mu Bapa. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema terus bercahaya di malam gelap. Saudara, di kehidupan kita adalah firman Allah berkata bahwa kita ini seperti bintang yang bercahaya. Dan kalau yang kita tahu ada yang bintang dia bercahayanya terang sekali, dan ada bintang yang mungkin saking banyaknya tuh kelihatannya karena dari jarak jauh jadi kurang kelihatan cahayanya. Tapi kalau saudara pergi pas lagi gelap banget dan saudara ngelihat ke langit, itu pasti ada sekali-kali ada kayak bintang yang jauh lebih bercahaya dari beberapa bintang yang lain. Dan firman Allah berkata Anda dan saya adalah seperti bintang yang bercahaya di malam yang gelap. Saudara, dari firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7 dalam King James, di situ dikatakan bahwa the trial of your faith being much more precious than of gold that perished, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Jadi di situ dikatakan bahwa iman kita ini akan dibuktikan, dikatakan bahkan itu lebih mulia dari emas, yang akan emas itu tidak selalu selama-lamanya. Itu emas tidak akan bertahan selama-lamanya. Jadi dikatakan much more precious than of gold that perished. Jadi lebih dari emas yang tidak akan kekal selama-lamanya. Sudah dikatakan though it be tried with fire, dan itu juga akan teruji oleh api, dan dengan ujian itu akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan hormat dan kemuliaan ketika nanti Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Saudara, dalam bahasa Indonesianya terjemahannya dikatakan maksudnya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi fana itu tidak selama-lamanya. Sekalipun kita tahu di surga itu ada dikatakan lantainya dari emas, tapi maksud firman Allah bahwa emas itu pun yang ada pada saat ini, saudara, itu tidak akan selama-lamanya. Jadi itu juga barang yang fana, saudara. Dan yang diuji kemurniannya itu dengan api. Dikatakan sehingga memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak, saudara. Dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, ada beberapa terjemahan yang saya bacakan. Dia katakan sehingga imanmu lebih berharga daripada emas fana sekalipun telah teruji oleh api, terbukti murni dan menghasilkan pujian. Jadi saudara, jadi dikatakan ketika teruji oleh api, dan itu akan dinyatakan, dibuktikan murni, saudara, terbukti. Jadi bukan abal-abal ya. Jadi kan kalau kita ke toko emas, ada juga toko emas beneran, ada toko emas juga yang memang KW ya, artinya bukan emas beneran, saudara ya. Jadi ada emas yang benar-benar juga dia 24 karat yang benar-benar emas murni. Ada juga emas yang memang kadarnya juga lebih rendah. Jadi saudara, emas itu bermacam-macam.
Begitu pula dengan kehidupan kita. Kenapa Tuhan ingin menguji dengan api? Supaya itu untuk mengeluarkan kemurnian kita, untuk mengeluarkan cahaya yang ada di dalam Anda dan saya yang belum keluar, saudara. Jadi kenapa Tuhan pengen memang buat indah, saudara. Cuma kan kadang kita memang nggak tahan ya, ketika dengan api pencobaan, dengan panasnya semua pergumulan yang ada, saudara ya. Padahal itu untuk mengeluarkan sesuatu yang mulia dari dalam diri kita yang belum keluar, ataupun masih keluar belum terlalu banyak. Tuhan ingin jadikan kita emas yang bernilai tinggi, saudara. Dikatakan bahwa supaya kesungguhan imanmu itu yang diuji, yang lebih indah daripada emas yang akan binasa. Jadi menegaskan kembali, dikatakan bahwa emas itu fana, saudara. Walaupun belebur uji dengan api, didapati akan mendatangkan pujian hormat, saudara. Jadi kalau saya baca dari satu kalimat per kalimat, saudara, dikatakan bahwa hidup kita ini yang kita dasarkan iman kita kepada Kristus. Di situ dikatakan bahwa itu iman kita ini, kesungguhan iman kita tuh lebih indah dari emas, saudara, lebih mulia dan kekal daripada emas. Dan dikatakan itu harus diuji lewat api. Supaya apa? Mendatangkan cahaya, mendatangkan puji-pujian, kehormatan. Bukan hanya indah, saudara, tapi akan datang waktunya iman kita itu akan terbukti dan itu akan mendatangkan pujian, kemuliaan. Bukan hanya nanti pada kedatangan Yesus atau pada saat kita ada dalam pengadilan terakhir, tetapi saudara, ketika kita ada di muka bumi ini, ketika kita membawa kehidupan iman kita berjalan dengan Kristus, saudara, firman Allah berkata, Anda dan saya adalah emas yang bercahaya, emas yang murni, emas yang bernilai tinggi, saudara. Saya katakan di share hari Minggu bahwa emas itu, saudara, apalagi emas beneran ya, bukan emas santo atau emas apalah, saudara ya. Ketika dimasukkan di dalam tong sampah, saudara, taruh di lumpur-lumpur becek-becek, kalau dia emas, saudara, itu tetap akan emas, tidak akan berubah, saudara ya. Sekalipun ya memang tidak kekal ya, artinya tidak terus menerus. Jadi firman Allah berkata seperti itu, tidak dikatakan bahwa sekalipun itu fana, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, tujuannya, salah satu terjemahan, untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Jadi saudara, jadi ingat, yang pertama, iman kita kepada Kristus itu lebih indah dari emas. Itu yang paling pertama. Berarti dahsyat, luar biasa, cahayanya mulia, harganya luar biasa. Itu iman dan kesungguhan ya. Jadi kesungguhan iman dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 7. Tapi dikatakan bahwa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu emas dapat rusak pun itu diuji dengan api. Jadi emas juga bisa rusak, artinya emas itu fana. Dan dikatakan, nah, iman kalian itu adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji, dihormati, serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kedua kali, saudara. Jadi firman Allah berkata hari ini kepada setiap kita bahwa hidup kita ini bercahaya, hidup kita ini mulia. Sebab itu jika kita ini berharga, jika kita ini mulia, Anda dan saya harus menyikapi itu dan meresponi bahwa jika kehidupan yang mulia ini kita hargai, kita jaga, saudara. Karena firman Allah berkata kita tidak boleh kusam, kita harus bercahaya. Sebab itu diperlukan api, diperlukan pencobaan, diperlukan ujian supaya lebih bercahaya lagi. Kalau mungkin sudah mulai sedikit emasnya, saudara ya, mungkin saudara pernah nggak ada, mungkin bukan emas ya, kadang saya dulu pernah ada dikasih temen, saudara, apa sih namanya ya, kayak silver atau apa ya. Jadi itu memang dia asli, cuman kalau pengen biar dia jadi lebih bagus lagi warnanya gitu kan, jadi lebih ini lagi bisa disepuh atau apa gitu namanya, dibersihkan, disepuh, baru kelihatan keren lagi, saudara ya. Tetapi ternyata kita ini benar-benar harusnya bercahaya. Dan pertanyaannya, saudara ya, kadangkala kita memang tidak bisa bercahaya, mungkin cahayanya masih tersimpan di dalam.
kekuatan dari cahaya itu belum keluar. Itu perlu dipoles, itu perlu dibakar, itu perlu ditempa. Saudara, kalau saudara tahu emas itu dalam ketika tukang-tukang emas itu, saudara, itu akan ditempa, kemudian itu dibakar, saudara ya, itu panas, saudara, mungkin bisa dibentuk, dipotong, dibentuk kan mesti ada yang dikeluarkan, saudara ya. Jadi intinya bahwa kehidupan kita ini bukan hanya ya udah saya cinta Tuhan, ya udah saya ikut Tuhan, ya udah saya all out buat Tuhan. Tidak, saudara. Itu perlu ada ujian, perlu ada Tuhan akan buat kita indah, sehingga cahaya yang tersimpan dalam hidup kita ini harus keluar. Tidak boleh tidak, saudara ya. Karena firman Allah berkata, Anda dan saya adalah bintang, saudara ya. Dan Anda dan saya itu harus bercahaya, saudara. Tidak ada bintang yang tidak bercahaya, harusnya bercahaya, saudara. Bahkan bintang-bintang itu akan kelihatan cahayanya kapan? Ketika dalam malam gelap, saudara ya. Jadi yang pertama, Anda dan saya mulia, lebih mulia lagi daripada emas yang fana. Dan yang mulia itu apa? Yaitu kesungguhan iman kita, dikatakan more than gold, lebih daripada emas. Nah, emas itu perlu berproses supaya menjadi emas murni, menjadi emas tua, menjadi emas yang terbaik, saudara ya. Saya kurang paham soal dunia peremasan, saudara, tapi kalau saya nggak salah dengar, di Israel itu merupakan katanya emas itu yang benar-benar kualitasnya bagus. Saya kurang paham ya, mungkin juga ya, saudara ya. Dulu saya pernah ke Israel dan kemudian sampai di sana dibawa ke tempat toko-toko, biasa kan kalau tur ya, ke tempat toko-toko berlian, ke tempat toko-toko di mana bagaimana cara pembuatan berlian, juga emas di situ. Dan dengarnya kalau di sana itu memang emasnya itu benar-benar emas yang bernilai, yang kualitas terbaik. Tapi ketika saya lagi jalan-jalan, saudara ya, di Israel itu kan ada orang juga jual emas, baik di pinggiran, baik di toko-tokonya yang di pinggir-pinggir. Saudara, ketika didapati ada yang memang bukan emas beneran, saudara, yang namanya orang adalah tipu-tipu dikit ya, namanya, saudara ya, bukan hanya di mungkin di negara-negara seperti mungkin di Indonesia atau di mana, saudara, di luar negeri pun ada yang seperti itu, saudara ya. Ketika lewat toko ini, kok kayaknya lebih ini, tapi kok begitu pas dibeli katanya ini emas beneran, atau emas putih lah, atau emas kuning, saudara ya. Waktu ditanyain ya, entah saya cuma kadang beli oleh-oleh atau apa, memang sih, saudara, sesuai dengan harga juga, saudara ya, bukan harga yang mahal, tapi dia bilang ini juga udah bagus, maksudnya nggak gampang luntur. Saudara, begitu nyampe di Indonesia baru mau ngasih orang, aduh kenapa itu kayak emas putih menurut dia ya, ada di sepuh, tapi kok udah mulai kayak nggak terlalu. Jadi di situ saya tahu, saudara, ternyata ada emas beneran, ada emas bohongan, saudara ya. Nah, kita ini digolongkan di mana? Kalau kita emas beneran, Anda ditempa, Anda dibakar dengan media-media yang sulit, saudara ya, dengan mungkin kekuatan api yang luar biasa, saudara, Anda tetap akan bercahaya, justru semakin bercahaya. Sebab itu bersyukur jika ada api pencobaan, bersyukur jika ada keadaan-keadaan yang tidak baik yang diizinkan, karena kesungguhan iman kita dikatakan more than gold, lebih dari emas. Dan yang Tuhan rindukan, Anda dan saya harus bercahaya, saudara. Kekuatan cahaya itu harus dikeluarkan. Dan kemudian, saudara, apa yang dihasilkan ketika kita kemurnian kita ini lebih dinyatakan, saudara ya, kita ini akan menerangi orang-orang di sekitarnya kalau kita ini akan bercahaya. Kalau emas ini, saudara, harusnya kalau kita emas yang bernilai, saudara, itu mahal harganya, disukai orang, artinya orang juga ngelihat membelinya ada harganya. Tapi kalau kita cuma emas-emas yang ya bukan juga KW, saudara ya, mungkin di bawah standar KW atau bahkan bukan emas beneran, saudara ya. Jadi orang mau beli juga mungkin pikir berapa kali, saudara ya, karena bukan merupakan emas yang benar-benar emas, saudara. Dan hari ini, saudara, pilihan ada di tangan kita semua. Jika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah emas, bahkan lebih dari itu, saudara akan menghargai hidup ini. Saudara akan membangun iman yang kuat dan tahu bahwa jika ada pencobaan datang, jika ada api pencobaan mulai panas ini, mulai datang kesulitan, mulai datang mungkin ketakutan, mulai datang pergumulan-pergumulan yang besar, mulai datang hal-hal yang mungkin membuat kita kaget dan shock, baik itu di tengah pekerjaan, di tengah rumah tangga, dalam suatu hubungan, dalam pelayanan, di dalam kesehatan, di dalam keuangan, atau dalam apapun itu mulai datang api pencobaan. Ingat, Anda emas.
harus bercahaya, saudara ya. Jadi apa yang kita perlukan, saudara? Yang perlu kita menyadari bahwa ujian itu menghasilkan sesuatu. Jadi kita harus lulus. Kalau kita nggak lulus, tidak bercahaya, tidak menjadikan engkau emas murni. Jadi saudara mau berhenti di mana nih? Masih di sepu-sepu, masih dibanting-banting, dibakar-bakar, atau sudah ada di etalase di toko-toko yang mewah, toko-toko yang mahal, yang di situ memang dikatakan emas murni, mahal, saudara ya. Jadi dipajang pun itu di etalase di tempat-tempat yang memang berkelas, saudara. Jadi pilihan ada di tangan kita. Nah, kadang-kala kita berhenti di tengah jalan ketika masih masa pembakaran, saudara ya. Kita sudah ketika masa pembakaran, saudara sudah aduh kayaknya aku nggak kuat. Padahal dikit lagi nih udah selesai masa pembakarannya. Dikit lagi nih emas yang mungkin berapa sih 24 karat atau berapa ya, itu udah mau selesai. Mungkin masih step yang awal atau step di pertengahan, saudara ya. Jadi itu kembali lagi kepada tekad dan keputusan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah bekerja sembarangan. Tuhan tidak pernah bekerja tanpa rencana. Dia mengizinkan sesuatu karena dia tahu dia ingin mengeluarkan dari hatimu, dari hidupmu ada sesuatu yang akan bercahaya. Sehingga firman Allah berkata, engkau akan mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan, bukan hanya nanti ketika Yesus menyatakan dirinya, saudara, tetapi ketika engkau ada di muka bumi ini, izinkan Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan lewat hidup kita. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Mungkin hari ini ada yang bertanya, hari ini hidup saya enggak jadi berkat, hidup saya masih enggak banyak orang puji. Karena pujian juga nggak penting, artinya kita kapan saya dipuji, kapan saya, bukan seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan ingin kita boleh menjadi bernilai di hadapan orang. Orang sendiri akan melihatnya, dan itu mungkin berproses, tidak langsung bim salah bim, saudara ya. Karena semuanya itu ada step, semuanya itu ada perjalanan iman, semuanya itu ada storynya, semuanya itu ada pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Perjalanan iman kita itu terukir itu seperti tinta emas mungkin ya, saudara ya. Itu tidak akan terlupakan, saudara. Jadi kalau saudara lihat ke belakang, di waktu kapan Anda sedang dibakar, Anda mulai mengingat dulu, aduh berarti yang pada waktu itu saya sedang di masa-masa dibakar. Tapi hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sudah di momen, sudah mulai bercahaya. Sudah, aduh ini udah 24 karat nih, aduh ini udah emas murni, udah the best quality. Dan saudara sudah mulai dipajang. Setelah dipajang, orang mulai memberikan harga yang mahal, saudara ya. Semuanya itu ada waktunya. Jadi dalam artian saudara harus melihat kehidupan yang mulia di dalam diri kita. Dan itu akan harus menjadi tekad untuk andai kata saya harus dibakar. Karena harus dibakar, bukan memang bukan memang itu memang jalan satu-satunya. Kalau memang ingin bercahaya, kalau kita emas harus dibakar, tidak bisa tidak. Tapi saudara akan berkata bahwa tapi aku akan keluar seperti emas, aku akan bercahaya, aku akan menjadi pribadi yang bernilai. Dan saudara, jangan Anda tunggu orang puji, Tuhan sendiri tahu caranya, kapan namanya akan terus dipermuliakan lewat hidupmu. Kapan orang akan melihat cahaya itu akan mulai keluar. Mungkin pertama belum kelihatan, saudara ya. Tapi lama-lama Tuhan sendiri, waktu Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan, semuanya sudah sudah dipegang oleh sutradara agung kita, saudara. Sebab karena saya tahu firman Allah berkata bahwa tidak perlu kita mencari peninggian dari orang. Tidak perlu Anda mengharapkan orang memuji Anda. Tidak perlu Anda mengharapkan orang menghargai saudara. Enggak perlu. Izinkan Tuhan sendiri dengan waktunya, dengan caranya. Yang kita harus lakukan yaitu tetap merendahkan diri dan tetap sabar di masa pembakaran. Nanti akan datang waktunya kau akan tersungkur melihat Tuhan, Dia punya rencana yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Firman Allah berkata dalam Mazmur 75 ayat 8, pemazmur menegaskan bahwa peninggian seseorang itu datangnya bukan dari timur atau dari barat atau dari padang gurun atau dari manapun, tapi peninggian itu datangnya dari Tuhan, saudara. Jadi firman Allah berkata, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
merendahkanku. Mungkin Bapak Ibu Saudara di kantor atau teman-teman anak-anak muda yang sedang kuliah saudara, atau yang sedang sekolah saudara, kadangkala Anda direndahkan di sekolah. Kadang-kadang ada teman yang jauh lebih pintar. Kadang-kadang di tempat pekerjaan ada orang yang jauh lebih hebat, dan Anda mungkin punya kapasitas yang biasa saja. Dan mungkin Anda dibully, Anda dihina, Anda nggak dianggap saudara ya. Setiap ada pekerjaan-pekerjaan yang besar, kayaknya Anda dianggap dilirik sebelah mata saudara ya. Tetapi ingat, yang perlu kita lakukan bukan memaksa mereka harus mengangkat saudara, bukan memaksa mereka harus mempromosikan atau memberikan jabatan-jabatan yang secepatnya yang kita mau saudara. Ketika engkau merendahkan hidup di hadapan Tuhan dan mau ada di momen-momen menanti, menunggu waktu Tuhan, dan ketika engkau diizinkan ujian iman dibakar, dan di momen-momen ditempa engkau sabar, akan datang waktunya. Jika Tuhan yang membuka, no one, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Saya banyak mendapatkan kesaksian dari teman-teman yang mereka katakan bahwa mereka itu di tempat pekerjaan mereka, dan banyak orang yang berusaha untuk sabotase dan yang lain-lain, berusaha untuk menjilat sana menjilat sini, dan mereka tidak punya memang kekuatan dasar untuk bisa mendapatkan promosi, bisa mendapatkan dibukakan jalan. Tapi saudara, mereka hanya datang berlutut di kaki Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan, dan tidak melakukan trik-trik untuk menyenangkan bos atau yang lain saudara. Dan mereka melihat ada banyak sekali, saya dengar kesaksian, Tuhan mengangkat, tiba-tiba jalan terbuka, tiba-tiba dapat promosi, tiba-tiba naik pangkat, tiba-tiba Tuhan bisa percayakan pekerjaan yang besar yang tadinya tidak dia pikirkan saudara ya. Ada seorang teman yang dia katakan dia sering dianggap pokoknya direndahkan di pekerjaannya ya, dalam karirnya, dan kemudian mereka melihat tidak ada sesuatu dari dia yang perlu yang diandalkan saudara, yang mungkin menjadi dasar atau modal sehingga orang ini harus dipromosi, orang ini harus diangkat, dia harus dapat jabatan tinggi, orang ini bisa mendatangkan sukses dalam karir atau perusahaan yang sedang dia bekerja, atau sesuatu yang dia sedang kerjakan saudara. Tapi orang ini mengandalkan Tuhan. Dia katakan bahwa aduh, dia sering mengalami direndahkan, dia sering mengalami kalau teman-temannya mungkin jauh lebih dipromosikan ataupun dipuji ataupun dihargai, sementara dia tuh enggak saudara, enggak disertakan dalam event-event yang besar. Tapi saudara tahu, ketika waktu Tuhan datang, emas ini sudah ditempa, udah siap. Suatu waktu kami mendengar kabar bahwa Tuhan promosikan, Tuhan buka jalan lebih daripada yang dia pikirkan sebelumnya, dan dia minta. Saudara lihat, jika Tuhan yang meninggikan, bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari tempat yang basah, artinya di situ banyak koneksi, bukan dari tempat di mana Anda lihat ini banyak peluang, enggak selalu seperti itu. Ketika engkau setia, engkau taat, kemurnian imanmu lebih sungguh-sungguh, dan engkau menyadari Anda itu emas, akan bercahaya ditempatkan di timur, di barat, di tempat yang ada peluang, di tempat ada link, di tempat ada koneksi atau tidak. Jika Tuhan menyertai saudara, Anda akan lihat peninggian itu datangnya dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita, pertahankan iman, biar sabar di dalam tempaan dan sabar di masa-masa pembakaran. Dan jangan sekali-kali kita mulai merendahkan, downgrade kita punya kualitas hidup atau iman kita sendiri. Tapi kita harus naikkan kembali bahwa saya anak Tuhan, saya anak Raja. Sehingga ketika di tempat pekerjaan atau dalam pelayanan, ataupun di dalam karir, ataupun dalam hubungan siapapun, entah kadang-kadang ada keluarga saudara ya, saling merendahkan satu dengan yang lain saudara ya. Ketika saingan demi saingan saudara, dan saudara tidak perlu kita mengandalkan manusia saudara ya. Jadi kadang ada saudara misalnya dari keluarganya seperti ini, keluarganya satu bersaing, nggak mau kalah, keluarganya satu juga bersaing saudara. Nggak perlu seperti itu saudara. Ketika Anda mendekatkan diri, Anda sabar di masa tempaan, Anda merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan Anda tetap pada jalur yang Tuhan sudah siapkan, sutradara agung saudara, akan ada waktunya saudara. Hidup kita ini untuk menjadi terang, menjadi berkat, bukan untuk menilai mana yang jauh lebih terang saudara. Yang menilai itu biar Tuhan dan orang di sekitar. Tapi kita tugasnya itu ketika kita ingin tekad iman kita bersungguh-sungguh, dan terang itu akan bercahaya. Ketika kita melewati masa-masa penempaan, masa dibakar, saudara, imanmu itu akan keluar dan hidupmu akan kelihatan seperti emas dan akan bercahaya saudara. Nggak perlu kita jadi emas itu
Tidak perlu dia beritahu orang bahwa dia ini bersinar, dia ini keren, saudara. Kalau memang emas, tetap emas, saudara. Anda dan saya tidak perlu berkoar-koar ke jalan-jalan dan bilang, oh saya Kristen, saya cinta Tuhan, saya luar biasa, dan yang lain. Orang akan melihat cahaya itu. Orang harus melihat cahaya itu. Ketika engkau dengan tekadmu, engkau berkata, Tuhan, aku mau setia, aku mau kedapatan tahan uji, dan aku ini adalah emas, harus bercahaya, harus ditempa, supaya cahaya yang masih tersimpan di dalam itu harus keluar. Yang kita lakukan, Anda harus menunjukkan siapa diri Anda, siapa Allah yang menjadikan engkau emas, sehingga kita tahu di mana tempat kita harus bersinar. Saudara, hari ini jadikan hidup kita benar-benar seperti yang Tuhan mau. Anda emas. Jangan tunggu orang menilai kita, saudara, tapi Tuhan sudah menilai iman dan kesungguhanmu itu lebih mulia daripada emas, dan itu pasti terbukti dan bersinar. Kau mulia, kau berkualitas tinggi, dan firman Allah berkata, suatu waktu nanti juga Tuhan akan menyatakan hormat, pujian, kemuliaan pada waktu Yesus datang kedua kali. Sebab itu tugas kita selama di bumi harus bercahaya, siap dibakar, tahan uji, dan izinkan namanya dipermuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami kadang gak tahu kalau kami ini emas. Kadangkala kami menilai hidup kita, kami bukan siapa-siapa. Kami ini orang yang biasa. Kami ini sering mendowngrade hidup kami, padahal Tuhan bilang kami ini iman dan kesungguhan kami lebih mulia, lebih berharga daripada emas yang akan fana dan akan tidak selama-lamanya. Hari ini kami sadar dan kami tahu sejak hari ini kami tidak akan takut api pencobaan. Kami tidak akan takut ketika ditempa, karena kami siap-siap menunggu waktu Tuhan ketika sudah jatuh tempo. Emas kehidupan kami akan bercahaya, akan bersinar seperti bintang yang bercahaya, menerangi sekalipun di malam yang gelap. Hamba berdoa, kami berdoa sepakat hidup kami, keluarga kami terus bersinar, dan di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah setiap hubungan dan setiap rencana Allah kami menggenapi panggilan Allah, kami siap untuk bersinar. Namamu akan terus dimuliakan, harus dimuliakan. We thank you Father. Kami masuki hari yang baru, kehidupan kami, keluarga kami semua dalam perlindungan proteksi Tuhan. Pemulihan terus terjadi, kesembuhan terus mengalir, keselamatan Allah terus mengalir atas Indonesia, dan pemulihan dan lawatan Allah terus terjadi. Kami percaya Indonesia di tangan Tuhan. Kami percaya kesembuhan terus mengalir, pemulihan ekonomi terus terjadi, pemulihan kehidupan rohani, kebangkitan rohani atas gereja Tuhan terus terjadi, dan Engkau terus membawa kehidupan umatmu terus bercahaya di musim, bahkan di masa-masa malam yang gelap. Kami akan tetap menjadi bintang, menjadi emas murni yang bercahaya dan memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat semua kebersamaannya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung pada saat ini, saya mengucapkan welcome to Berkat Pagi JC Ministry. Suatu kehormatan boleh bersama-sama. Dan Bapak Ibu, kalau Anda ada permohonan doa, boleh menuliskan ke komentar ataupun ke klik di permohonan doa. Dan saya mohon maaf sebelumnya, ada beberapa permohonan yang terakhir dikirim itu ketika ada data-data yang di upgrade kemudian terhapus saudara tanpa disadari. Aduh, sedih juga. Tetapi saudara, sebab itu saya mohon kalau ada Bapak Ibu yang belum sempat didoakan saudara karena itu terhapus, saudara boleh berkenan untuk menuliskan kembali di klik permohonan doa ataupun ke nomor yang tertera di layar ini atau di deskripsi. Sekali lagi terima kasih juga untuk dukungan, untuk share link ini kepada Bapak Ibu teman-teman. Andai kata satu orang share kepada satu orang saudara, saya percaya setiap hari akan ada jiwa-jiwa atau orang-orang yang terus dikuatkan lewat saat teduh Berkat Pagi maupun dalam setiap healing worship pada malam jam 7 maupun dalam revival dan dalam tayangan-tayangan yang lain. Terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya, dan saya percaya bahwa
setiap komen-komen di bawahnya itu juga sangat menguatkan satu dengan yang lain. Kalau Anda diberkati dan mengalami pertolongan lewat setiap tayangan ini, Anda boleh mengirimkan kesaksian, menuliskan ke nomor yang tertera juga di bawah ini. Terima kasih buat semuanya, maju terus, sampai bertemu besok pagi, and God bless you.